Ya. Saya panggilnya Telike saja ya. Telike Damang Pangestu. Validio. Ini aktivis milenial bener ini. Luar biasa ya, Telike. Jadi luas sebab milenial. Milenial, itunya jauh batik, jadi betul-betul milenial yang dalam arti sebenarnya. Gelis teh. Bukan, itu fotonya dapat maling dari mana? So api. Baiklah, tapi sebelum Teteh bicara lebih lanjut, mewakili Kang Den Miswar, ada pesan testimoni dari Kang Deddy Miswar. Ya. Di era industri kebudayaan dan peradaban yang serba digital saat ini, maka Jawa Barat semestinya memegang peranan penting karena keragaman dari budaya yang ada di tanah Priangan. Saya berharap seminar budaya di Jawa Barat kali ini bisa merumuskan hal-hal yang bisa mendorong hadirnya Jawa Barat khususnya di Indonesia maupun di dunia, menjadi tugas penting semua bagi kita bersama untuk mengangkat kebudayaan Jawa Barat yang sangat luar biasa. Selamat melakukan seminar dan sukses. Amin ya Rabbal Alamin. Tuh, Telike sudah dikejar sampai di Bali ya. Sawang Sultan Surabaya. Mangga, Surabaya. Mangga diteraskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Shalom. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya bicara ketahanan budaya di tengah globalisasi. Sebenarnya kalau boleh dibilang meneruskan yang Prof. Riza tadi, secara nggak sengaja Prof. Riza paparannya lengkap seperti itu, saya ternyata bagian meneruskan. Asli teka aja, terkompakan tenawan. Tapi yang saya paparannya cuma 2 lembar. Kenapa? Ari batur mah doktor, profesor, saya mah S3 teh lulus. Jadi ya 2 lembar malah. Ulah gitu. Oh, punten, asinir. Ya, next. Maaf sangat sederhana, dan saya bukan orang desain ya. Itu agak-agak kumaha gitu bikin PPT. Pengaruh globalisasi pada kebudayaan. Kita tahu semua bahwa saat ini itu eranya sudah era globalisasi. Bukan cuma saat ini, sebetulnya globalisasi awal itu tahun 80-an sudah mulai globalisasi. Nah, memang ada dampak positif dan negatif. Kalau dampak positifnya ya kita di saat pandemi bisa kuliah online via Zoom, terus alat transportasi makin canggih, pesawat makin kemana-mana, jalurnya makin ada kemana-mana. Tapi salah satu dampak negatif adalah mau tidak mau, selain akan terjadi asimilasi dan akulturasi budaya asli memang akan tergerus oleh adanya globalisasi. Itu dampak yang memang sulit kita hindari. Makanya di sini kita budayanya yang mana ini, budaya kuat atau budaya lemah? Karena akan terjadi pergeseran budaya. Contoh, era globalisasi, orang Sunda itu kan terkenal ramah, someah, hadekasemah, gotong royong, dan juga pokoknya benar-benar kekeluargaan dan lain sebagainya, itu orang Sunda. Makanya kalau misalnya masuk ke kampung-kampung, kita nggak kenal, punten mangga ngaleun, kenal juga nggak ditawarin minum, lah itu orang Sunda. Nah, apakah karena adanya globalisasi, sikap peduli sesama, ramah sesama itu mungkin bergeser, tapi bablas teuing jadi usil alias kepo. Usil alias kepo, berhubung adanya teknologi modern, usilnya dituangkan ke dalam sosmed, dalam handphone. Jadi ajakan kita dengar kan, maha benar netizen
atas segala postingannya, saling menghujat dan lain-lain. Apakah itu yang dimaksudnya budaya Sunda? Kan tidak seperti itu harusnya. Terus kayak misalnya kalau kita bicara itu budaya yang imaterial ya, yang memang itu norma, value yang tergerus, termasuk menahan nakalnya jari di atas sosmed. Itu juga berarti budaya kita tergerus. Orang Sunda mah gitu. Gitu. Ayah budak duduk di lawang pantok, kasep gelis tekenging nonton jodoh, padahal sebenarnya nggak ada hubungan sama jodoh. Ya pamali dapat penghalangan batur atau batur ngaliwat, ya didinya kan halangan batur atau berikutnya lagi sekarang budaya yang material yang terlihat. Ya kalau saya di ruangan ini saya bahagia melihat para kesepuhan yang masih pakai baju adat Sunda. Saya bahagia. Kenapa masih ada yang mempertahankan? Gitu. Dan nggak ada itu istilah kampungan, apa dan lain sebagainya. Nggak ada, karena itu budaya asli. Nah, sekarang gini, sadar apa enggak ya? Sementara kita kalau baca sosmed, baca WA group, wah sibuk teriak-teriaknya bahwa kita ini budaya kita dari mulai teriak dijajah budaya Arab, dijajah budaya Cina, terus wah segala macam. Sadar nggak penjajahan budaya yang paling jelas itu apa? Korea. Sok sekarang saya nanya, bapak-bapak, ibu-ibu, akan teteh di sini pasti ada yang hobinya nonton drakor atau minimal punya anak keponakan inju hobinya nonton drakor. Tablet, handphone dibawa kemana-mana isinya drakor. Apa itu bukan penjajahan budaya yang berhasil? Menurut saya berhasil. Kenapa paradigma kita berubah kok anak-anak ABG? Punten saya mau nanya, anu kaset teh kumaha? Ari kapungkur mah zaman abdi we nya, abdi kan teu sepuh-sepuh deui. Nu kaset teh anu gagah, yang maco. Ari aya nu mah punten, anu kaset teh anu pemilih. Anu di wadah, komunitas pemilicin sebat kaset. Itu pusing abdi mah. Tapi arti mereka berhasil. Sampai mengubah paradigma image kaset. Itu berhasil. Sekarang pintarnya mereka begini. Awal waktu pertama kali heboh ada Gangnam Style, itu saya tahu betul si penyanyinya itu, saya nggak tahu bacanya Psy atau Psy gitu. Penyanyinya itu kaset gitu, gerakan jogetnya dia ngambil dari gerakan apa, bela diri gitu. Tapi itu satu Korea diwajibkan like dan menonton videonya. Itu pemerintahnya langsung. Itu hebatnya Korea. Ketika eranya ini selesai, muncullah drakor, terus kayak boy band Korea dan lain-lain. Sekarang apa? Busana tradisional mereka hanbok. Banyak saya lihat kalau ada pameran stand foto dengan baju hanbok. Sabaraha paling mirah tuh 500.000 di baju, fotoan, saya selfiean, saya pernah post dibuka ini. Berhasil kan? Berhasil. Iya. Ngapu bodoh kan? Nah, ada yang sadar nggak sampai di situ? Nggak ada kan? Nah, justru dengan adanya era globalisasi, nah kita ini kan sebagai orang Sunda, apa nggak bisa? Dengan adanya digitalisasi, misalkan tadi saya terinspirasi, kalau lagu-lagu Sunda, kita bikin orkestra ya tidak usah terlalu komplit lah. Kita agak mirip-mirip kayak Andre Rieu lah kalau di Belanda gitu. Orkestra. Satu negara luar aja, coba kita main lagu Sunda orkestra. Kenapa? Karena untuk masuk ke yang tradisional itu audiens yang memang awam itu kan harus sedikit-sedikit suka dulu nggak lagunya deh, gitu. Udah suka lagunya akan menggali lebih dalam. Makanya kenapa saya pakai baju seperti ini, bukan promosi baju ya. Saya pakai baju seperti ini meskipun tadi waktu mau keluar rumah bapak saya begitu melihat, nah hanglik pakai baju teh juga badut, meskipun digituin saya. Ada kulit banget, kenapa? Ya ini batik. Dan memang saya belum nemu yang motifnya Sunda karena saya beli di Jogja, batik dia modelnya celana Aladin yang model sekarang. Ini batik dan dibikin gaul. Ya itu why not gitu loh, di store di kita, clothing di kita. Pakailah yang seperti itu, minimal anak-anak suka dulu. Sebelum yang memang tahap paling ekstrimnya
seperti misalnya kayak para kesepuhan dan lain-lain. Untuk ke arah situ orang berat, tapi ya harus dimulai dulu dari hal seperti Korea tadi. Kenapa enggak? Besok lusa ada foto pakai baju adat Sunda, mangga badai kumaha badai baju adat anu biasa, badai baju adat anu ala-ala bupati-bupati zaman kapupur, badai kumaha dengan harga yang beda-beda, kan komersial itu jadi bisa seperti itu. Terus next, saya nggak akan panjang-panjang, 2 lembar aja, izin ke para dokter, ke profesor soalnya. Ini memang mau tidak mau strategi mempertahankan kebudayaan itu harus dimulai dari tiap individu dalam masyarakat, harus ada kesadaran kolektif. Di era globalisasi, kalau nanti semakin tergerus, itu akan semakin ada celah untuk mengacak-acak. Seperti zaman Belanda, divide et impera. Memang titik lemah bangsa kita itu di mereka sangat mempan untuk diadu domba. Itu titik lemahnya. Dari zaman dulu sampai zaman sekarang polanya sama, adu domba aja. Antar golongan, antar agama, antar segala macam aliran diadu domba semua. Saya 2 kali saya ke Maroko. Maroko negara Islam, 90% penduduknya Muslim, itu kerajaan. Rajanya pun di situ sih menurut silsilahnya masih turunan Nabi Muhammad. Saya ke pantai Tematuris. Itu pemandangannya bikin saya bingung. Dari mulai bikini yang satu strip, aduh itu mah bukan bikini dari atau strip pungkul gitu bikini gitu. Sampai yang pakai cadar nongkrong bareng. Nggak ada masalah, nongkrong aja ngegeng bareng. Dan saya belum pernah lihat itu di Indonesia sekarang. Kenapa? Karena mereka itu toleransinya tinggi. Itu loh, bukan soal mempertahankan siapa yang paling benar, siapa yang paling salah ya dalam beragama. Toleransinya tinggi. Apa orang Sunda kan terkenal sebetulnya toleransinya tinggi ya. Jadi tidak usah saling mempertahankan aliran A benar, agama B benar, agama C benar. Dan kalau pengen nanya benar apa enggaknya suatu aliran, sebetulnya gampang. Mati dulu, balik lagi ceritain mana yang paling benar. Itu yang paling gampang. Gila. Itu benar-benar. Terus ini yang kedua itu membentengi dari keluarga dari hal yang melanggar nilai dan norma. Ya minimal diterapkan di rumah lah. Ada orang tua pada ngelakun punten, sanes ada orang tua pada ngelakun kan lengkap. Si kahayangnya begitu teuing kan lihat kahayangnya. Kan seperti itu gitu. Ini tuh memang tergerus budayanya. Karena begini, begitu yang namanya adanya modernisasi, adanya globalisasi, itu kalau kita tidak memiliki budaya yang kuat, itu ada kemungkinan terjadi yang namanya culture lag, gegar budaya. Jadi bakat yang disebut modern, sampai akhirnya ya norma etika yang ada dilanggar, bahkan mending itu kalau cuma segitu masih mending ya, itu tidak terlihat. Yang terlihat pengen disebutnya modern ya punten. Jadi kayak ada perilaku yang seolah-olah kayak OKB lah, merendahkan budaya orang, toleransinya kurang dan lain sebagainya, saking pengen disebutnya modern. Itu namanya kena culture lag. Ngelihat batik, ngelihat apa, ngapain sih pakai batik, pakai baju adat, kampungan, loh kampungan gimana? Orang batik berapa kali di Paris Fashion Week itu ada kok, gitu loh. Nah kita bisa mulai dengan, ya mintalah mungkin saya kepada Pak Ketua IT Jebar, Kang Leon, mungkin dengan adanya teman-teman yang jago-jago di bidang teknologi, gimana caranya budaya ini menjadi kekuatan kita dalam tanda kutip untuk kita jual gitu loh, keluar ataupun misalnya ke daerah lain, tidak menjadi tren. Terus berikutnya, ini kan teknologi modern tadi udah. Nah ini kan mengelolanya untuk lebih bernilai ekonomis, sangat bisa, saya yakin sangat bisa. Kenapa? Orang jauh-jauh datang ke Bali, karena budayanya kok. Walaupun kita tidak bisa disamakan sama Bali, karena Bali itu antara budaya, antara seni, budaya, dan agama, mereka bersatu. Mereka menjadi satu kesatuan. Tapi minimal cara mereka melakukan marketingnya, cara mereka menjual yang namanya budaya dan mempertahankan budayanya itu luar biasa.
Sama kalau di luar negeri itu contohnya kayak